الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, taufik hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun baru ini kita melihat ada banyak musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, khususnya di negeri kita. Mulai dari banjir di Kalimantan, kemudian gempa di Sulawesi, longsor, kemudian yang menjadi berita heboh di kita yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ada ibrah tentunya bagi kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian, setiap musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau kepada saudara kita atau kepada orang lain, maka harus ada pelajaran yang kita ambil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama diantaranya ketika kita merasakan, ketika Allah menimpakan musibah kepada kita atau kita menyaksikan saudara kita yang ditimpa musibah, maka kewajiban kita yaitu mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang ketika Allah timpakan musibah kepada mereka, qalu, maka mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Itu yang harus senantiasa kita ucapkan ketika kita merasakan atau menyaksikan musibah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah, maka mereka itulah orang yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran yang pertama untuk kita. Ketika kita menyaksikan musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang kita miliki, baik itu harta, jabatan, semua termasuk nyawa kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan suatu hari nanti pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian kebiasaan yang diucapkan oleh sebagian dari kita ketika merasakan musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menggerutu, marah, seakan-akan tidak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa musibah ini menimpa kepadaku? Kenapa ini terjadi kepada keluargaku dan lain sebagainya? Maka hati-hati dengan ucapan tersebut. Semua yang terjadi di dunia ini maka semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua bahwa apa yang terjadi di bumi ini, apa yang terjadi musibah yang Allah turunkan kepada kita, maka ingat semuanya itu telah Allah tuliskan, semuanya itu telah Allah tetapkan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibah", tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita illa fil ardi, baik itu di bumi, wala fi anfusikum, atau apa yang menimpa diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali semuanya itu telah Allah tuliskan sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya semua itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat, bahwa setiap musibah yang terjadi itu semua telah ditulis, telah dicatat, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibah illa biiznillah", tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu di antara hikmah yang kedua yang harus kita yakini, bahwa apa yang kita peroleh, apa yang terjadi, apa yang menimpa kita, semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ubadah bin Samit, beliau pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman", sesungguhnya engkau tidak akan merasakan kelezatan manisnya hakikat keimanan, hatta ta'lam, sehingga engkau bisa memahami, annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, bahwa apa yang menimpamu, apa yang telah ditakdirkan menjadi bagianmu, tidak akan pernah meleset darimu. Sebaliknya, wa annama akhtaka, apa yang bukan menjadi milikmu yang Allah takdirkan, maka lam yakun liusibaka, maka tidak akan menjadi bagianmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita saksikan salah satu contoh para penumpang Sriwijaya Air yang menjadi korban, maka mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada mereka. Mereka mungkin bercita-cita, mereka sudah membayangkan akan bertemu dengan keluarga mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, telah menetapkan bahwa mereka harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita saksikan ada beberapa penumpang yang gagal berangkat, bisa jadi karena hasil swab test yang telah keluar atau masa berlakunya yang ternyata harus 2 hari sebelum keberangkatan, maka dia pun gagal berangkat. Atau ada juga pramugari yang harusnya berangkat di pesawat lain, kemudian dipindah jadwalnya menjadi berangkat di pesawat tersebut, dan juga sebaliknya. Maka yang dia rasakan, yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah memang takdir mereka. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga, bahwa setiap kita ada batas waktunya. Setiap kita pasti akan merasakan kematian. Kalau hari ini kita mendengar saudara kita, kalau hari ini kita masih mendengar orang lain yang meninggal dunia, maka bisa jadi nanti malam, besok atau pekan depan kita yang meninggal dunia, orang lain yang mendengar kabar bahwa kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal", maka setiap umat itu memiliki batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, maka dia tidak dapat menundanya meskipun hanya sesaat. Wala yastaqdimun, juga mereka tidak bisa mempercepatnya. Ini yang harus kita ingat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak zikrullah, zikrul maut, ingat kepada Allah, ingat kepada kematian. Apa bekal yang harus kita lakukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah dibangkitkan dari kematian nanti? Maka berbanyaklah amal soleh, karena kita tidak
tahu kapan ajal itu akan menjemput kita, dan kita pun tidak bisa menunda-nunda. Kita belum mau mati sekarang, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita akan meninggal sekarang, ya kita meninggal sekarang. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada maka kematian, maut pasti akan mendapatimu. Walau kuntum fi burujin musayyadah, meskipun engkau bersembunyi di bawah benteng yang sangat kokoh dan yang tinggi, tetap kematian akan datang kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita banyak membaca, mendengar ada status dari Pilar Sriwijaya Air bahwa setinggi apapun aku terbang tidak akan mencapai surga kalau tidak melaksanakan sholat di waktu. Maka ini menjadi pelajaran juga untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara kita yang sekarang masih melalaikan sholat kita atau bahkan meninggalkan sholat wajib kita, karena sholat itu adalah rukun Islam yang kedua wajib kita laksanakan, maka mari perbaiki amalan kita, perbaiki sholat kita, kemudian perbaiki kualitas sholat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah sholat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu amaluddin," bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Atau di dalam Al-Quran, nanti penghuni neraka ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka ini? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari musibah-musibah yang menimpa di negeri ini, dan itu sebagian ibrah yang mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita supaya kita banyak mengingat kematian, sehingga menjadi motivasi kita untuk senantiasa beramal soleh, melakukan kebaikan, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan ajal kita, maka kita sedang melaksanakan kebaikan sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.